Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan kalau hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di rumah masing-masing untuk kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa yang kami boleh rasakan sampai hari ini Tuhan. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur, sangat-sangat bersyukur akan segala kebaikan-Mu Tuhan, akan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh setia sampai hari ini akan Engkau. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Haleluya Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami masih hidup hari ini. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, dosa-dosa kami boleh tertebus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau melayakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pengorbanan-Mu ya Allah. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Tuhan sudah menjaga kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan hari ini kami boleh kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami lewat firman-Mu, biar firman-Mu meneguhkan setiap perjanjian-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala GBI Gadzon, Bapak Santoha Tatang. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya hari ini, boleh melayani saudara yang ada di tempat ini. Judul khotbah saya pada pagi hari ini saya berikan judul yaitu Lintasan. Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Cara Tuhan memandang berbeda dengan cara kita memandang. Bahkan cara Tuhan memandang diri kita sangat berbeda dengan cara kita memandang diri kita. Kita lebih banyak melihat kepada kelemahan-kelemahan kita, tetapi Tuhan lebih banyak melihat kepada potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti kita memandang kepada pergumulan atau persoalan yang terjadi, manusia hanya memandang kepada masalah dan problem yang terjadi, tetapi Tuhan melihat kepada kesempatan untuk terjadinya mujizat. Bukankah saudara, untuk terjadi mujizat kesembuhan, maka orang itu harus sakit terlebih dahulu? Bukankah untuk mengalami bahwa Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita, kita perlu mengalami yang namanya kita mengalami kekurangan, baru kita bisa mengalami bahwa Allah itu adalah Allah Jehovah Jireh. Bukankah untuk mengalami bahwa Allah itu panci kemenangan kita, maka kita perlu ada masuk di dalam peperangan dalam kehidupan ini. Bukankah untuk mengalami Bapa yang baik bagi kehidupan kita, kadang-kadang kita harus ada di dalam lembah kekelaman untuk bisa berkata, Tuhan itu gembala yang baik. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, sementara Tuhan melihat apa yang ada di dalam kita. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi cara kita memandang dengan cara Tuhan memandang itu berbeda. Oleh karena itu jangan terlalu percaya dengan apa yang kita lihat atau kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab cara pandang kita menentukan cara kita berpikir. Cara kita berpikir menentukan sikap yang akan kita ambil. Dan sikap yang kita ambil juga menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu mari kita mulai menyelaraskan pandangan kita seperti cara Tuhan memandang. Lot pernah salah memandang, dia melihat daerah Sodom itu seperti taman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-10 berkata demikian, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora.
Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot pernah punya pandangan yang salah. Dilihatnya Sodom dan Gomora itu seperti taman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mulai cara pandang kita, mari kita mulai selaraskan dengan firman Tuhan. Mari kita mulai mengerti cara Tuhan berpikir, cara Tuhan melihat, agar hidup kita tidak seperti Lot yang salah melihat. Nah, ada istilah yang saudara pernah dengar, ada yang melihat bahwa rumput tetangga itu lebih hijau. Pernah dengar itu? Kenapa lebih hijau? Alasannya sederhana, karena rumput tetangga itu diurusin. Kalau pengen rumput kita menjadi hijau, maka kita harus urusin, kita harus perhatikan dia, kita harus cintai dia, maka kita akan melihat rumput kita lebih hijau dari rumput tangga. Boleh berkata amin? Mazmur 34 ayat yang ke-8 berkata demikian. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Tuhan berkata kecap dulu baru lihat, karena kalau kita lihat dulu, kita pasti tidak mau. Jadi kita harus melihat, mengecap kebaikan Tuhan terlebih dahulu, baru kita lihat. Karena kalau kita lihat, baru kita kecap. Banyak di antara kita yang tidak mau. Nah saudara, saya suka masak, senang masak, khususnya masakan daerah saya. Jadi ada satu masakan yang menurut saya itu makanannya enak banget, namanya paniki. Paniki itu kalau sudah dibumbuin, ditumis, kemudian sesudah ditumis bumbunya, dagingnya, kemudian kita masukin santan kentalnya. Ditunggu agak mengering dikit, baru kita angkat dari kompor. Dan menurut saya, makanan ini adalah salah satu makanan terbaik di daerah saya. Tetapi saya sering gagal meyakinkan orang bahwa itu makanan yang bagus, makanan yang enak banget. Karena mereka lihat dulu, paniki itu kelawar saudara. Jadi orang lihat ada kok seperti ada kain-kain di dalam masakan, ternyata itu sayapnya. Seandainya orang kecap dulu baru dia lihat, dia pasti setuju dengan saya bahwa makanan itu enak. Tetapi saya sering gagal meyakinkan orang bahwa itu masakan yang enak hanya karena mereka lihat dulu. Seandainya mereka rasain dulu, cobain dulu, kecap dulu, saya percaya mereka akan suka dan setuju dengan saya bahwa itu masakan yang enak banget. Nah saudara, lintasan adalah jalan yang disediakan, dan kalau kita berjalan di jalan yang disediakan itu, maka dipastikan kita sampai ke tujuan dengan selamat. Seperti kereta. Selama kereta itu berada di dalam lintasan kereta itu, sekalipun mungkin 10 meter ke depan tidak kelihatan dia arahnya kemana. Tetapi selama kereta itu ada di dalam lintasan itu, maka dipastikan kereta itu akan sampai kepada tujuan. Ada lintasan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Selama kita berjalan di dalam lintasan itu, maka dipastikan kita pasti berhasil. Ada jalan yang Tuhan memang sudah tetapkan dalam setiap masing-masing kita. Dan kalau kita ikutin jalan itu, dipastikan saya dan saudara mengalami kesuksesan. Kenapa kita perlu mengecap kebaikan Tuhan baru lihat?
Karena kadangkala lintasan yang disediakan Tuhan itu tidak sebaik yang kita bayangkan. Bahkan bertolak belakang dengan apa yang kita mau dan apa yang kita suka. Lintasan atau jalan itu seringkali itu seperti jalan ke puncak. Kadang nanjak, kadang datar, kadang turun. Apalagi kalau saudara ikut jalan alternatif. Terakhir saya ke puncak, karena kena buka tutup, jadi kita ikut jalan alternatif. Jalan alternatif itu udah sempit, terus ada yang nanjak banget, ada yang turunnya ekstrim banget. Kadang-kadang kita berpikir, ini sebenarnya menuju ke puncak apa kemana sih? Kok jalannya turun? Yang terpenting adalah kita harus tahu arah jalan kita. Selama jalan itu menuju ke puncak, sekalipun ada jalan datar, sekalipun ada nanjak, ada yang turun, tapi yang terpenting kita ada di dalam lintasan atau jalan itu, maka dipastikan kita akan sampai ke puncak. Nah saudara, jalan yang disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, kadang dan banyak kali kita tidak suka sebenarnya. Oleh karena itu kita perlu mengecap kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Orang yang mengecap kebaikan Tuhan, dia akan kuat ketika melintasi lintasan-lintasan yang disediakan oleh Tuhan. Karena itu betapa penting kita dalam hidup kita menikmati akan kebaikan Tuhan. Betapa penting dalam kehidupan kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, di mana kita boleh menikmati kasih-Nya Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita menikmati yang namanya kesembuhan dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita menikmati yang namanya keindahan bersekutu dengan Tuhan. Orang yang sudah mengalami persekutuan, mengecap kebaikan Tuhan, dia akan kuat melewati lintasan yang disediakan oleh Tuhan. Bukankah hidup kita terkadang kita mengalami tidak seperti yang kita harapkan. Kadang kita berharap berhasil, kok malah rugi. Kadang kita berharap untung, malah kita rugi. Kadang kita berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi dalam perjalanan kehidupan ini kita mengalami banyak hal yang tidak sesuai, tidak cocok dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan kadang-kadang kita ketemu dengan hal-hal yang enggak enak, enggak setuju kita. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan bisa mengubah hal-hal yang tidak baik itu justru menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berkata bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkin kita tidak sukai bisa diubah oleh Tuhan justru mendatangkan kebaikan. Nah, mari kita belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf adalah orang yang mendapat visi bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Ternyata visi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, dia harus melewati lintasan yang tidak mudah untuk dilalui. Kita lihat lintasan yang dilalui oleh Yusuf, dan saya berdoa biarlah ini juga menjadi pelajaran yang baik buat kehidupan kita, sebab orang-orang yang berjalan di dalam rencana Tuhan itu pasti melewati lintasan yang seperti ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ini bagian yang pertama, lintasan apa saja atau kita belajar dari kehidupan Yusuf apa saja yang dia alami. Yang pertama, Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-24
maka dia dimasukkan ke dalam sumur. Kalau saudara membaca, Yusuf itu dia hanya menceritakan mimpi kepada saudara-saudaranya. Bahkan mereka membenci dia, menangkap dia, memasukkan dia di dalam sumur. Apa artinya ini? Ini berbicara tentang ujian kesendirian, menghadapi pergumulan sendiri. Ini pengalaman di mana kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Ini kita ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita. Pengalaman ini dan setiap orang-orang yang mau dipakai Tuhan, mau tidak mau, engkau harus melewati ujian kesendirian ini. Mungkin kita berkata, kenapa pada waktu dia susah, pada waktu dia membutuhkan, saya menolong dia. Kenapa waktu saya membutuhkan, dia meninggalkan saudara? Ini pengalaman kita ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat. Tetapi percayalah bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu tidak pernah gagal. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini engkau sedang mengalami, sepertinya engkau ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan saudara. Yusuf pernah mengalami ini. Dan Yusuf lulus. Saya berdoa biar saya dan saudara bisa melewati ujian yang pertama yang dilalui oleh Yusuf ini. Nah, ujian yang kedua, Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-36, Yusuf itu dijual. Artinya gini, dia diturunkan derajatnya dari seorang anak yang disayang oleh bapaknya, dari anak yang memakai jubah yang maha indah, dia diturunkan derajatnya. Yaitu kalau saudara baca, Yusuf dijual sampai 2 kali. Yang pertama, saudara-saudaranya menjual kepada saudagar, kemudian saudagar itu menjual lagi di Mesir kepada Potifar. Diturunkan derajatnya. Nah, ini juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, dia mengosongkan dirinya menjadi hamba sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dia direndahkan serendah-rendahnya. Dalam pengalaman ini banyak di antara kita ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, kita berusaha bagaimana kita membuktikan bahwa kita juga bisa. Tetapi beberapa waktu yang lalu, waktu kita sedang membaca SMA, waktu saya sedang membaca SMA beberapa waktu yang lalu, saya punya satu perasaan di mana saya juga sepertinya rasanya pengen membuktikan diri. Bukan cuma orang lain yang bisa, saya juga bisa. Kenapa harus disalahkan gitu dan lain sebagainya. Waktu saya baca SMA itu cerita peristiwa tentang Yesus ditangkap. Nah, waktu Yesus ditangkap, tiba-tiba ada seorang murid yang mengambil pedang dan memotong telinga daripada orang-orang yang mau menangkap dia. Kemudian Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Yesus tidak mengizinkan orang lain untuk membela dia. Bukan hanya sampai di situ. Kemudian Yesus ditangkap, sampailah dia ke hadapan Pilatus. Di hadapan Pilatus, dia dituduh, dia dicurangin, dia diperlakukan kasar. Yesus itu diam saja. Kadang-kadang waktu itu saya berpikir gini, kenapa sih Tuhan Yesus tidak berusaha untuk membela diri sedikit saja? Bahkan Pilatus berkata begini, Yesus, apakah engkau tidak tahu aku adalah orang yang bisa membebaskan engkau? Aku juga bisa menyalibkan engkau. Seolah-olah dia mau berkata bahwa hidup Yesus waktu itu ada di tangannya.
Yesus itu nggak ngomong tuh, dia diam saja. Kemudian Yesus disalibkan. Waktu dia disalibkan, pengawal-pengawal itu berkata begini, "Hei, kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu, maka kami akan menyembah engkau." Yesus nggak berusaha untuk membenarkan diri. Kalau mungkin saya yang ditanya begitu, saya akan bilang, bener lo ya, gua turun, lo nyembah gua ya. Itu kalau saya. Tapi Yesus, dia nggak lakukan itu, dia diam saja. Dia tidak berusaha untuk membuktikan diri. Sampai dia dikuburkan. Pada hari ketiga, imam-imam kepala datang kepada Pilatus dan berkata, Yesus itu yang disalibkan, yang sudah dikuburkan, dia berkata bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Oleh karena itu kirim penjaga untuk jaga kubur itu. Jangan sampai murid-muridnya mencuri dia, kemudian penyesatan yang lebih besar lagi akan terjadi. Dan Pilatus memberikan pengawal untuk menjaga kubur itu. Dan peristiwa waktu Yesus bangkit, para pengawal itu tahu bahwa Yesus bangkit. Tetapi mereka memberitahu atau yang tersebar adalah berita yang bohong bahwa Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Saya berpikir kenapa sih Tuhan Yesus nggak membuktikan diri sedikit aja. Tapi waktu saya merenungkan ini, sepertinya Tuhan secara pribadi sedang menyembuhkan apa yang menjadi motivasi saya. Sepertinya Tuhan sedang berbicara secara pribadi dalam hidup saya. Bahwa kalau Tuhan saja diperlakukan seperti itu merupakan satu teladan yang baik. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bisa juga belajar meneladani apa yang Yesus lakukan. Kalau engkau direndahkan, diturunkan derajatnya seperti Yusuf. Itu adalah lintasan yang Tuhan sediakan. Itu adalah lintasan karena Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi dia harus melewati lintasan yang gak enak. Mungkin kita berkata, aku pernah menerima janji. Aku pernah menerima nubuatan bahwa aku akan menjadi ABC. Tetapi kok apa yang aku alami jauh berbeda dari janji yang aku terima. Lihatlah pengalaman Yusuf yang dia alami. Dia mengalami lintasan-lintasan yang sepertinya hal itu tidak sesuai dengan apa yang dia terima. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-27, ini Yusuf dijadikan budak. Ini berbicara tentang belajar tentang kerendahan hati. Tidak ada orang yang dilahirkan rendah hati, enggak ada. Semua orang dilahirkan egois. Oleh karena itu rendah hati adalah bentuk atau karakter yang terbentuk ketika proses demi proses terjadi dalam kehidupan seseorang. Dan seorang pemimpin sebelum Tuhan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin, biasanya proses ini akan selalu terjadi, proses kerendahan hati. Kalau engkau sedang mengalami, engkau sedang direndahkan, engkau mungkin sedang dimasukkan ke dalam sumur, engkau sedang direndahkan derajatmu, lihatlah kepada rencana dan rancangan Tuhan. Dia sedang mempersiapkan hidup saudara menjadi pemimpin yang besar bagi nama Tuhan. Amin. Mungkin kita berkata, kenapa sih proses ini nggak pernah selesai? Kenapa sih dia lagi, itu lagi, dia lagi, itu lagi? Kenapa belum selesai? Karena Tuhan punya proses, Dia punya rencana di dalam kehidupan kita. Mulai tahun 2000,
ada kurang lebih 4 tahun saya melayani menjadi mentor di Yayasan Narkoba. Di Yayasan Narkoba itu saya biasa sebagai seorang mentor, saya membina para pasien-pasien di narkoba. Dan menurut saya sudah mengerjakan yang terbaik bagi mereka. Saya temanin mereka, saya doain mereka, saya nasehatin mereka. Mereka membutuhkan, oke, saya siapkan. Tetapi ada juga beberapa orang yang berlaku seperti tidak ada tahu terima kasih. Jadi saya pada waktu itu beberapa orang saya usir saya suruh keluar, saya suruh pulang dari yayasan itu. Dan menurut saya itu benar. Mungkin udah orang keempat kali, tiba-tiba hati saya, udah orang keempat yang saya suruh pulang, tentunya dalam waktu yang berbeda. Waktu itu hati saya mulai kok kayak sedih ya. Saya datang kepada pemimpin saya, kok saya rasanya kok salah, ada yang salah gitu. Hari itu saya cuma bawaannya nangis saja, saya juga nggak tahu apa yang saya tangisin. Kemudian pemimpin saya berkata begini, Tuhan sedang berurusan dengan karakter kamu yang tidak mau merendahkan diri sedikit saja. Saya tanya kepada pemimpin saya, sampai kapan tuh Pak? Sampai selesai. Kapan itu Pak? Ya sampai selesai. Hari itu saya mengambil satu keputusan, oke Tuhan, saya deal bahwa saya nggak akan bersikap seperti itu lagi. Karena dalam pikiran saya sebagai manusia, semua yang berlaku kasar kepada saya itu, semua saya sudah suruh pulang. Waktu saya ngambil keputusan itu, nah satu hari ada seorang anak yang sebenarnya dia anak yang baik. Tiba-tiba dia mulai berontak, dia mulai ngata-ngatain saya dan mulai nantangin saya. Hari itu saya bilang, Tuhan, tolong saya. Saya ngambil keputusan untuk saya mau selesai dengan karakter saya. Saya mau selesai dengan emosi yang meluap-luap itu. Dan saudara, itu terjadi berhari-hari, berminggu-minggu. Anak itu memperlakukan saya seperti itu. Tetapi saya cuma minta kekuatan dari Tuhan. Dan saya tahu hari itu, setelah mungkin 2-3 bulan, anak itu dijemput oleh orang tuanya. Dan di situ saya tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada saya untuk bisa melewati lintasan yang ada di depan saya, yang saya selama ini selalu gagal. Dan saya berdoa, biarlah hari ini kalau kita berkata kok masalah ini nggak selesai, itu lagi, jangan lari dari masalah. Sebab kalau engkau lari, masalah itu akan berulang lagi, proses itu akan ulang dari awal lagi, dan engkau akan melihat itu nggak akan pernah selesai. Hadapi persoalan itu, minta kekuatan dari Tuhan, dan engkau akan lihat kemenangan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Kejadian pasal yang ke-50, ini cerita tentang waktu saudara-saudaranya sudah ada di Mesir. Dan ketika Yakub sudah meninggal, mulai ayat yang ke-15, kejadian yang ke-50, berkata demikian, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan dendam dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu,
maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah saudara, semua proses yang telah dialami oleh Yusuf, semua hal-hal yang pahit yang dialami oleh Yusuf, tidak akan pernah menjadi cerita yang hebat dalam kehidupan Yusuf kalau dia tidak memilih untuk belajar mengampuni. Jadi semua proses yang terjadi dalam hidup kita nggak bisa salahkan orang lain. Kita nggak bisa ngatur hal-hal yang datang dalam hidup kita. Tetapi semua cerita yang pahit yang datang dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam hidup kita, hanya akan menjadi sesuatu yang indah kalau kita belajar untuk mengampuni. Oleh karena itu, seberapa berat yang engkau alami hari-hari ini, mungkin engkau berkata ada orang-orang yang sengaja untuk membuat engkau gagal. Ada orang-orang sengaja membuat engkau tidak berhasil. Ada orang-orang yang sengaja untuk menutup jalanmu. Tapi belajarlah melepaskan pengampunan. Di dalam Tuhan, Tuhan bisa mengubah cerita itu menjadi cerita yang indah kalau kita belajar untuk mengampuni. Jadi apa tujuan daripada lintasan yang Tuhan berikan? Tuhan tidak iri kalau engkau diangkat. Tuhan tidak iri kalau engkau menjadi besar. Tuhan tidak iri kalau engkau berhasil. Tapi Dia memastikan ketika engkau ada di atas, ketika engkau berhasil, ketika engkau bisa diangkat oleh Tuhan, Tuhan memastikan supaya karaktermu itu sudah terbentuk sehingga engkau tidak gampang jatuh. Dan kita melihat bagaimana Yusuf, dia menjadi seorang pemimpin yang hebat, tapi dia punya karakter yang kuat, dia punya karakter yang hebat. Jadi lintasan, tujuan daripada lintasan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita, sebenarnya untuk mempersiapkan kita, membentuk karakter yang ada dalam hidup ini, supaya karakter kita sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Supaya ketika kita diangkat oleh Tuhan, hidup kita tidak hancur, tetapi hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu karena Tuhan Yesus yang sudah mengerjakan itu di dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Dan apa yang kita lakukan, keberhasilan kita, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati saudara. Biar kita kuat ketika melintasi lintasan-lintasan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Kecap kebaikan Tuhan, baru saudara lihat. Kecap kebaikan Tuhan, kecap kemurahannya. Bersekutuan dengan Dia. Supaya kekuatan yang dari Tuhan akan senantiasa menjadi bagian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Menguatkan umat-umat-Mu ketika mereka ada dalam lintasan. Yang sesungguhnya mereka tidak mengerti. Tetapi kekuatan dari Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka, sembuhkan yang sakit. Bangkitkan roh mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang tidak ada jalan Tuhan, bukakan jalan-jalan yang baru. Bahkan pengharapan-pengharapan yang baru Tuhan curahkan bagi umat-umat-Mu. Aku memberkati gereja ini Tuhan dalam kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mulai dari gembala,
para pengerja, hamba-hamba Tuhan, semua yang melayani, bahkan semua umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan, dan mari angkat tangan kita dan kita siap menerima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pengantaran Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati umat-umat-Mu mulai pagi ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.